Salam kenal dari saya Happy New Amorea Stokis di Talang, wilayah Dairi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video mengenal dan mengatasi jerawat bersama New Amorea. Kita saksikan ya. Nah, kita masuk ke topik mengenal dan mengatasi jerawat bersama New Amorea Series. Sebenarnya testi kita ini sudah banyak, sudah ratusan gitu ya. Saya ambil 5 secara acak nih yang sudah berhasil lepas dari masalah jerawat. Sekarang giliran kakak-kakak yang bisa dan harus lepas dari jerawat. Karena apa? Karena kulit kita itu perlu sehat. Nah, sebelum mengenal jerawat, kita harus tahu dulu penyebab jerawat itu apa. Stres yang pertama. Yap, ini nggak bisa dipungkiri. Stres itu bisa pemicu jerawat. Jadi usahakan teman-teman setiap masalah yang kita hadapin itu kita harus bisa mengatasinya tanpa harus stres. Kita kenali diri kita agar kita bisa mengatasi setiap masalah demi masalah. Karena kita tidak bisa menghindari masalah, tapi kita bisa menghindari stres. Baik, sampai di sini paham ya? Kita tidak bisa menghindari masalah, tapi kita bisa menghindari stres. Evaluasi diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri bagaimana kita biar bisa tanpa stres bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, yang kedua faktor hormonal. Kenapa faktor hormonal? Karena hormon testosteron yang ada di wanita maupun di pria sangat-sangat mempengaruhi munculnya jerawat. Terus yang ketiga kelenjar minyak yang terlalu aktif. Artinya kita tahu pasti setiap kita yang punya jenis kulit berminyak itu pasti rentan dengan jerawat. Jadi kita harus bisa mengatasi minyak yang berlebihan di kulit kita. Terus yang keempat itu faktor keturunan dari orang tua. Wow gitu ya faktor keturunan ini. Jadi setiap kita lihat jerawat kita nggak sembuh-sembuh, itu kita evaluasi lagi emak bapak kita, opung kita, kakek kita, apakah punya masalah yang sama dengan kita. Kemudian bakteri di pori-pori kulit tertutup ini pastinya ya, ini pasti buat mereka-mereka yang kurang mengerti arti kebersihan kulit. Jadi pasti kalau kita kurang membersihkan kulit, jerawat itu pasti rentan ada di kulit wajah kita. Selain ini, kita juga selain penyebab jerawat kita juga perlu mengetahui jenis-jenis jerawat. Nah, yang pertama whitehead. Ini jelas ya, terlihat kecil-kecil, rapat gitu ya. Nah, jerawat ini gampang sekali kita kenali. Jangan pernah mencoba menyingkirkan jerawat ini seperti mencetnya, menekannya gitu ya. Jangan, karena akan membuat bakteri penyebab jerawat menyebar sehingga makin banyak dan akhirnya tidak sembuh-sembuh. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, misalnya kita pencet yang ini. Nah yang ini kan pasti kena ke sekitarnya ya. Nah, pasti akan yang di sini yang belum kena akan muncul besok-besok jerawat baru lagi seperti itu terus menerus. Nah, untuk jerawat whitehead ini pasti disebabkan pori-pori yang tertutup. Pori-pori tertutup dengan sel kulit mati atau kotoran. Jadi ini ciri-cirinya itu gumpalan bulat bernanah kecil gitu ya di kulit kita. Nah, jerawat whitehead ini cara mencikapinya itu kita harus rajin cuci muka pagi terkhusus malam hari. Kenapa? Karena malam harilah saatnya regenerasi kulit terjadi. Nah, jenis jerawat yang kedua itu blackhead. Wow gitu ya, ini hitam-hitam di hidung kita. Bahkan nanti kalau nggak kita bersihkan itu di sekitar ini hidung kita ya. Jadi itu hitam. Nah, banyak kita menganggap ini bukan jerawat. Ini bukan masalah besar karena tidak menimbulkan rasa sakit seperti jerawat-jerawat pada umumnya.
Hanya saja kalau kita tidak rawat, ini akan menjadi semakin kotor, semakin terlihat hitam-hitam, dan pastinya kita tidak nyaman ya. Nah, blackhead ini sama seperti whitehead tadi, penyebabnya pori-pori tersumbat dan produksi minyak berlebihan. Nah, ini sebenarnya bersama New Amore bisa kita atasi. Kita tempel busa New Amore di sekitar hidung kita ini. Nanti selesai kita tempel, kita cuci bersih, dan kita akan tarik dengan handuk hangat, kita tarik. Jadi pelan-pelan yang hitam-hitam ini akan terangkat gitu ya. Jadi bersama New Amore kalau teman-teman punya blackhead itu bisa kita atasi. Nah, jerawat yang ketiga itu jerawat di zona T. Ini terjadi dialami semua orang. Banyak yang bertanya, mengapa jerawatnya di sekitar T ini ya? Dahi, dekat hidung, dekat alis gitu ya. Ini terjadi karena di area tersebutlah banyak sebum atau kelenjar minyak. Jadi wajar ya kalau di daerah ini banyak kelenjar minyak dan sebum. Jadi wajar. Ini terjadi sering pada anak sekolah yang sering kena panas. Terus penyebab jerawat di zona T ini pori-pori tersumbat, bakteri yang menumpuk, hormonal, kurangnya kekebalan tubuh. Kok berpengaruh kekebalan tubuh dengan tipe jerawat di zona T gitu ya? Karena kita tahu sendiri di umur usia 30 tahun ke bawah itu sering mengkonsumsi makanan yang enak ya, garis bawahi yang enak, bukan yang bergizi. Jadi kekebalan tubuh kita itu rentan gitu ya. Misalnya kita sering makan bakso, mie ayam yang berlemak-lemak, yang enak pastinya. Bahkan kita sering makanan yang instan ya. Nah, ini berpengaruh. Nah, kemudian selain itu ada jerawat hormonal ini ya. Ini menjadi kendala banyak orang karena munculnya tiba-tiba dan biasanya saat kita kaum cewek menstruasi. Wow ya. Nah, mengatasi tipe jerawat hormonal ini dia sedikit meradang ya. Mengatasi tipe jerawat hormonal ini kita mengurangi makanan manis gitu ya. Kenapa gitu kok makanan manis dihindari? Karena saat menstruasi hormon testosteron kita itu memproduksi lebih banyak minyak. Jadi kalau kita terlalu banyak makan makanan manis akan membuat produksi minyak bertambah. Bayangkan, wow kan? Nah, tips yang kedua kalau kita lagi punya jerawat seperti ini, lakukan eksfoliasi. Eksfoliasi ini bukan pakai eksfolian ya, bukan. Tapi kita bisa pakai masker kopi gitu ya. Nah, ini kita lakukan eksfoliasi ini seminggu sebelum menstruasi datang. Jadi saat menstruasi kelenjar minyak kita itu sudah berkurang. Jadi bisa mengatasi jerawat yang akan timbul pastinya. Kemudian cuci muka maksimal itu 3 kali sehari. Kenapa tidak boleh lebih? Karena akan mengurangi minyak alami kulit kita. Itu juga tidak bagus ya. Nah, selanjutnya jerawat pustula. Dia kecil, bernanah, tapi di sekitarnya ini meradang ya. Di sekitarnya ini meradang. Nah, ini apa sih jerawat pustula itu ya? Jerawat pustula ini jerawat berupa benjolan kecil di permukaan kulit yang berisi nanah. Ciri-cirinya itu berukuran lebih besar dari komedo putih dengan puncak berwarna keputihan. Nah, faktor yang bisa meningkatkan resiko munculnya jerawat ini tidak terjaganya kebersihan kulit. Ini wajar ya Kak. Kalau kita pun nggak membersihkan kulit itu ya masalah-masalah lain bukan hanya jerawat pasti timbul gitu ya. Nah, yang kedua itu wajah sering berkeringat dan tidak diusap dengan tisu, jadi dibiarkan gitu kan. Yang pasti bakteri pasti masuk ya. Yang ketiga perubahan hormon seperti pubertas atau kehamilan. Yang keempat stres, makanya hindari stres ya kawan-kawan. Yang kelima reaksi alergi dan iritasi terhadap produk perawatan kulit.
Nah, ini juga kita harus evaluasi. Jadi jangan coba-coba untuk memilih produk. Kita harus tahu dulu komposisi dari produk tersebut. Yang keenam, terlalu banyak mengkonsumsi makanan olahan. Ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Nah, jerawat pustula itu ini penyebabnya. Jadi harus kita hindari. Nah, ini ke jerawat kistik. Inilah jerawat yang menimbulkan bopeng. Luar biasa ya sakitnya gitu ya. Dia sudah ada jerawat satu, muncul lagi di dekatnya satu, muncul lagi satu. Jadi nimpah-nimpah gitulah ceritanya. Nanti kalau dia pecah, tidak dirawat, dia akan menjadi seperti ini, bopeng gitu ya, bolong-bolong wajah kita kan luar biasa ya. Perlu biaya lebih lagi kalau sudah mendapat jerawat seperti ini. Nah, jerawat kistik ini berupa benjolan permukaan wajah yang terkadang menyakitkan, sangat-sangat pasti. Nah, banyak orang meyakini kalau jerawat ini adalah jerawat yang sangat susah diobati. Nah, yang perlu dihindari kalau kita punya jerawat ini, hindari mencubit, hindari memegang-megang, dan hindari mencoba menghilangkan jerawat ini dengan cara apapun. Jangan dipegang-pegang, jangan. Nanti akan menyebabkan infeksi sekunder dan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk menyembuhkannya. Nah, tips ada di sini untuk kita punya jerawat seperti ini. Kita mengkonsumsi alpukat, salmon, dan kacang-kacangan. Kenapa? Karena alpukat, salmon, atau kacang-kacangan itu memiliki minyak alami ya. Nah, jadi itu dapat mencegah kulit kering gitu ya. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan-makanan ini biar keluar sendiri minyak alami. Bayangkan kalau kulit kita kering, ini ngomong aja rasanya luar biasa sakit ya. Jadi kita harus membuat kulit kita itu berminyak secara alami. Nah, jadi inilah jerawat kistik. Jadi kalau teman-teman punya jerawat seperti ini udah secara ilmiah sangat susah diobati. Sangat susah diobati. Jadi jangan berharap kita pilih produk seminggu 2 minggu langsung hilang. Jangan. Itu harus kita pertanyakan apa komposisinya kalaupun bisa gitu ya. Nah, selanjutnya jerawat mekanika. Ini jerawat anak muda ya, anak remaja pada umumnya, anak sekolah. Nah, ini ya. Rapat-rapat kecil-kecil kita pegang-pegang gini ya. Nah, jerawat mekanika ini cukup umum terjadi, bentuknya bervariasi mulai dari seperti komedo kecil yang tidak mencolok hingga seperti papula. Kemunculan tipe ini akibat oleh suhu panas. Jadi wajar kalau dialami oleh setiap anak remaja, anak sekolah, karena mereka pulang sekolah kan panas-panasan ya. Nah, tipsnya untuk menghindari jerawat ini, segera cuci muka bila kita berkeringat atau lap dengan tisu. Jadi biar bakterinya tidak nempel di kulit ya. Nah, jerawat selanjutnya jerawat nodul. Ini sering dialami oleh pria, dia sampai ke punggung malah ke leher gitu ya. Nah, jerawat nodul ini jerawat di bawah permukaan kulit yang berukuran besar, terasa keras dan sakit. Nah, terlihat benjolan ini yang membedakan dengan jerawat lain itu terlihat benjolan di bawah kulit sehingga membuat kulit tersebut mengencang. Area kulit yang mengencang ini bisa memerah karena adanya peradangan. Jika disentuh itu rasanya sakitnya luar biasa. Tidak memiliki kepala atau berisi nanah. Ini tidak memiliki kepala atau berisi nanah. Dia hanya seperti ini ya. Nah, dia seperti ini. Nah, tidak bernanah gitu ya. Nah, jerawat nodul ini masa penyembuhannya lebih lama dibanding jerawat biasa. Nih, jadi kalau teman-teman punya jerawat seperti ini, jangan berharap seminggu 2 minggu itu bisa sembuh, jangan. Karena secara ilmiah lebih lama penyembuhannya. Bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, selanjutnya jerawat papula. Ini lebih apa ya? Lebih apa namanya? Dia lebih rapat tapi tidak menonjol, tidak bernanah. Papula adalah salah satu jenis jerawat yang memunculnya di bawah permukaan kulit. Jika diraba sebagai tonjolan padat yang terasa nyeri, kulit di sekitar tonjolan itu tampak bengkak kemerahan, tapi tidak memiliki titik nanah gitu pada puncaknya ya. Jadi
dia kayak sekilas terlihat kayak bekas-bekas jerawat, tapi kalau kita rabah itu ada gitu ya. Penyebab umum jerawat papula adalah pengaruh hormonal, aktivitas bakteri yang di permukaan kulit, dan sumbatan folikel rambut di kelenjar minyak. Ini juga bisa keturunan. Jadi harus kita lihat juga jerawat kita itu tipe seperti apa gitu ya. Nah ini sekarang jerawat fulminas. Ini luar biasa ya. Nah, jerawat fulminas ini muncul mendadak dan tersebar di seluruh tubuh, bahkan ke punggung. Biasanya jerawat ini disertai gejala lain seperti demam, nyeri otot, lemas, serta pembengkakan limpa hati. Ini wajib ke dokter untuk ditambah antibiotik karena akan meradangnya luar biasa. Jadi, kalau teman-teman punya jerawat ini tidak cukup hanya produk ya, dia juga harus pakai antibiotik. Nah, sekarang kita mengenal New Amorea untuk menyelesaikan masalah-masalah jerawat kita. Yang pertama yang perlu itu, ini ada testi-testinya biar teman-teman lebih yakin ya. Ini video. Jadi dia awalnya banyak, tapi kalau kita treatment itu bisa bersih gitu ya. Nah, ini testi yang kedua. Banyak ya sudah berhasil gitu ya. Awalnya jerawat ini akan bakteri-bakteri penyebab jerawat ini kalau bersama New Amorea itu akan dikeluarkan hingga akhirnya bersih. Jadi penyebab jerawatnya itu tidak muncul lagi. Nah ini selanjutnya banyak ya testi-testinya, banyak luber banjir gitu ya. Nah ini produk andalan kita untuk teman-teman yang punya masalah jerawat. Ini produknya. Jadi cleanser dan toner ini bisa dipadukan atau pilih salah satunya. Kita pakai. Ini berbentuk gel kalau cleanser ya, berbentuk gel. Jadi dia seperti sabun pencuci muka berbusa tapi tidak banyak busanya. Kita pakai pencuci muka kita. Toner itu cair, dia cair dan kita aplikasikan dengan kapas gitu ya. Nah, fungsi keduanya ini bisa mengatasi jerawat karena fungsinya ini pembersih wajah. Jadi kita harus memang membersihkan wajah, terutama permukaan kulit kita itu. Jadi untuk teman-teman yang punya jerawat itu inilah yang pertama kali teman-teman pakai. Nah, Dermalabs ini juga diproduksi dari pabrik yang luar biasa keren. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, ini sudah ber-BPOM NE ya. Nah, kenapa NE gitu kodenya gitu ya? NE itu dari label BPOM dari negara Eropa gitu ya. Jadi pabrik kita ini ada di Amerika Serikat. Jadi nggak perlu ragu karena sudah produk-produk kita ini sudah teruji dan sudah memiliki sertifikat BPOM. Nah, yang kedua ini moist. Kalau tipe jerawat kan itu pada umumnya yang berminyak gitu ya. Nah, namun kita juga perlu pelembab jika kulit kita itu yang tipe jerawat itu kering gitu. Nah ini tapi pakainya itu sedikit saja, sebiji kacang hijau. Ini pelembab ini punya vitamin A, C dan E. Jadi bisa melembabkan kulit secara alami karena cara kerjanya itu menarik kulit dari lapisan tengah ditarik keluar ke lapisan luar gitu ya. Jadi ini bahannya water base bukan oil base. Nah ini solar guard. Nah walaupun kita berjerawat kita harus melindungi diri kita dari paparan sinar matahari. Produk inilah yang paling oke yang direkomendasikan buat teman-teman. Karena apa? Karena negara kita adalah negara beriklim tropis. Jadi wajib memiliki ini nih ya. Ini bisa dipakai dari bayi 6 bulan ke atas. Nah ini eksfolian, produk yang sangat diunggulkan oleh buat kita-kita yang punya masalah jerawat. Kenapa? Eksfolian ini untuk mengatasi bekas-bekas jerawat. Setiap kita pasti nanti setelah jerawat hilang pasti menimbulkan bekas ya. Inilah produknya. Namun ini tidak bisa dipakai kalau jerawatnya masih ada. Jadi hanya bekasnya. Dan ini tidak ketergantungan. Jika nanti teman-teman sudah pakai ini dan bekas-bekas jerawat sudah hilang, ini tidak perlu lagi teman-teman pakai. Karena ini termasuk perawatan khusus. Nah ini andalan kita.
sabun Neo Amorea. Ini kerjanya mempurging, membersihkan kulit. Setelah dibersihkan, dinutrisi dan dinutrisi sesuai porsinya dan dipertahankan kulit sehat kita. Ini perawatan umum ya. Nah, bersama Neo Amorea, yakinlah jerawat teman-teman, masalah jerawat teman-teman, mau tipe apapun itu bisa kita atasi. Ini tahap pemakaian Neo Amorea, ada cleansing, treatment, dan maintenance. Buat teman-teman yang pengen lebih tahu lagi tentang Neo Amorea, bisa japri, bisa komen-komen. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.